Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di vlog saya Pedesaan Indonesia. Nah, sekarang saya akan berkunjung lagi ke rumah Ibu Heni. Dan sekarang saya mau mereview rumahnya Ibu Heni waktu dikelilingi oleh kabut. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Di sini itu kalau habis hujan gini suka ada kabut sangat tebal sekali teman-teman. Teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? Yuk tonton terus videonya sampai tuntas. Nah teman-teman, jalanan ke rumah Ibu Heni ini kalau habis hujan ini seperti ini. Nah, licin sekali teman-teman. Soalnya tanah kayak gini terus diguyur sama air hujan gitu. Di sebelah sana juga sudah dikelilingi oleh kabut yang sangat tebal sekali. Nah, sekarang saya sudah sampai di pinggir rumahnya Ibu Heni. Dan di sini Masya Allah tabarakallah sangat indah sekali teman-teman kalau lagi dikelilingi kabut. Ini itu kabutnya masih tipis gitu. Kalau tebal mah ini pasti indah banget teman-teman. Ini di halaman rumah Ibu Heninya, kompak sekali teman-teman keluarganya. Kita tanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya sekarang lagi berkumpul sama keluarga. Mungkin Lagi menikmati ya Bu ya? ya lagi menikmati suasana sore hari. ya. Apalagi kan ini suami saya baru pulang kerja gitu. Kebetulan sekali pas saya datang, suami saya juga baru datang kerja. Jadi lagi ngumpul gitu. Lagi ngumpul-ngumpul sama keluarga kecil. Oh iya Bu, tadi itu di sini hujan ya Bu ya? Iya, tapi kecil lah hujannya, nggak kayak kemarin. Kalau kemarin lebat banget. Kalau sekarang cuman sebentar, kecil lagi. Nggak kayak kemarin gitu deras hujannya. Oh iya Bu, kabar Ibu sama keluarga gimana Bu? Alhamdulillah baik. Kalau gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Alhamdulillah baik. Kemana aja nih? Udah Mohon maaf 3 hari saya kesini nggak ada terus. karena kan saya lah kerja beda desa ya, lumayan jauh. Ya. Jadi kalau hambatan pertamanya sih kalau nggak ada kendaraan. Oh jadi alasan itu jarang pulang ke sini itu karena kendaraan. kendaraan. Susah gitu. Terus kalau di sana lagi dekat ke tempat kerja ya Ayah? Ya, jadi kalau ada pekerjaan ada enggaknya jadi lebih tahu gitu kalau dekat. Kalau di sini kan lumayan jauh, jadi kasihan sama orang yang membutuhkan gitu. Iya. Karena kerjanya nggak menentu juga. Kok bilang nggak ada kendaraan Emang kemarin yang pas waktu saya nyuruh antar vlog itu pakai motor siapa Ya itu motor adik saya dapat minjem. Oh pinjam punya adik. Iya. Bu, bisa diceritakan nggak Bu suasana sore hari di halaman rumah Ibu ini seperti apa gitu, biar orang-orang yang pada di kota itu ya Bu pada merantau rindu ke suasana kampungnya gitu. Kalau di kampung saya tuh enak banget suasananya, apalagi kalau sore-sore gitu. Cuacanya terang gitu, terus hawanya sejuk dan pemandangannya indah gitu kalau sore-sore. Tapi kalau pagi ya enak juga gitu, indah juga. Cuman kalau pagi kadang kabut gitu.
terpenuhi sama kabut, ditutupin gitu sama kabut. Tapi kemarin juga kalau habis hujan sih sama ada kabut tebal sekali, suasananya jadi gelap gitu, tadinya terang malah jadi gelap, terselimuti sama kabut gitu. Sekarang aja nanti sebentar lagi pasti muncul lagi kabutnya karena habis hujan gitu tadi. Oh iya ya Bu. Tapi tadi Bu pas awal saya kesini itu ya Bu ya, udah mulai ada kabut gitu. Iya. Kok sekarang kabutnya nggak ada? Iya, menghilang. Menikmati pemandangan bukan menikmati cemilan. Oh iya A. A itu perjalanan kerja dari sini menuju ke tempat kerja itu berapa kilo A? Kalau diperkirakan sekitar kurang lebih 5 kilo lah. 5 Tapi kiloan kan, ya. Jalannya itu kalau sepanjang jalan itu hutan itu semua gitu, jarang. Kalau bahasa Sunda toangan gitu. A, kalau jalanan menuju ke sana itu jalanannya seperti apa A? Jelek apa bagus gitu? Kalau jalanannya sih bagus, cuman melintasi hutan gitu. Banyak hutannya gitu. Tapi nanjak turunnya itu sangat ekstrim ya Ayah. Iya, Iya. lumayan. Saya juga kalau pulang gitu dari sini ya Ayah, perjalanan menuju ke rumah itu wah sangat Takut. Kalau Iya, habis bawa takut. kendaraan badan itu pada pegal semua ya. Iya. Iya, saya juga seperti itu. Apalagi kalau hujan gini gitu, jalanannya licin ya Bu. Licin. Jadi Iya. takut ada pohon tumbang gitu Iya. kalau habis hujan. Soalnya kan di sekitaran jalannya hutan semua. Dipoto ya, dipoto dedeknya. Wah, dedeknya membobo. Oh iya Bu, Iya. kalau misalkan viewer pedesaan Indonesia nih, ada yang mau main ke sini gimana Bu? Boleh-boleh aja. Tak tunggu di sini. Kalau menurut A gimana A? Ya sama seperti yang dibilang sama istri saya. Iya. Apalagi di sini tuh kalau sambil ngeliwat ya Bu ya. Iya. Dingin-dingin makan nasi liwet hangat ya Bu. Iya. Wah, kenapa dedenya nangis Bu? Ini mau bobo dedeknya biasa gini. Kalau mau bobo tuh nangis terus. Dedenya udah mandi ini Bu. Iya, barusan mandi, habis mandi. Kuat sekali ya Bu. Saya juga di sini ini sangat dingin sekali gitu. Ya, tapi kalau udah mandi seger banget gitu. Walaupun airnya dingin tapi seger kalau udah mandi. Karena ini udah biasa gitu. Di kampung sini kan sejuk sekali gitu hawanya. Air Kalau habis mandi ya seger gitu. Wah, ini AA-nya juga udah mandi ini. Iya, Udah ganteng ya Bu ya. Iya. Dingin nggak mandi di sini A? Enggak. Enggak. Karena udah terbiasa. Kata viewer pedesaan Indonesia itu ya Bu ya, Iya. yang komentar Mm-mm. pengen katanya main ke sini gitu. Boleh-boleh aja gitu. Soalnya kan rumah ibu ini posisinya ada di pesawahan ya Bu ya, Iya, Di di pesawahan dekat hutan lagi. ya. Terus view-nya itu langsung ke pegunungan ya Bu. Iya, betul sekali. Jadi pemandangannya kelihatan gitu. Indah sekali gitu. Soalnya kan kalau di kota mah jarang gitu ya Bu ya. Iya, jarang karena di kota kan apa itu namanya berdempet-dempetan gitu. Bangunan bukannya pemandangan gitu. Nggak enak dipandang gitu kalau di kota. Kalau di sini kan asli pegunungan gitu, pedesaan. Masih alami ya Bu ya. Iya, betul sekali. Kalau AA itu ya kan aslinya bukan orang sini ya A. Iya. AA itu aslinya dari mana A? Saya dari Desa Rawa. Menurut AA di Desa Rawa sama di sini AA bertahan tinggal di mana A? Kalau menurut saya betah di sini karena di sana hawanya panas, kalau di sini adem. Jadi lebih tenang gitu. Sejuk. Iya ya ayah. Kalau di sana kan kebanyakan apa ya? Produksi rumahan ya. Jadi kalau sama hawanya itu pabrik panas banyak sama pabrik. panas sama Jadi polusi hawa gitu. Polusi udara ya ayah. Polusi udaranya udah nggak bersih. Kalau di sini masih bersih, masih alami, Masih segar. masih Iya. segar gitu.
Oh iya Bu, Iya. dede bayinya itu kan kemarin itu dede bayinya sakit ya Bu ya. Iya. Udah 3 hari yang lalu ya Bu. Sekarang gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sekarang udah baikan dan udah main lagi gitu. Udah nggak rewel-rewel lagi, nggak nangis gitu. Sekarang udah enakan mungkin. Ya. Karena sekarang udah nggak itu lagi, nggak nangis lah pokoknya. Udah seneng main lagi gitu. Mungkin karena kemarin kan hujan terus deras gitu. Makanya kan dede bayi belum mengenal udara dingin gitu, jadi badannya sakit kalau orang dewasa mah gitu. Tapi kalau orang dewasa ya udah kebiasaan, ya nggak apa-apa gitu. Tapi ini kan masih dede bayi gitu, jadi badannya menggigil kedinginan. Sekarang aja itu lagi apa Bu? Ini Ditutupin? lagi nyusu dia. Oh iya. Mau bobo katanya, nangis. Duh, udah bobo sekarang. Udah bobo ya Bu. Iya. Bu, Ya. kan kemarin itu saya mengupload video Aparhan gak sekolah gitu ya. Ya. Terus kata viewer pedesaan Indonesia itu beliin sepeda aja katanya. Kan menurut saya itu ya Bu ya, jalanan ke sana itu nanjak ya Bu. Jadi kalau pakai sepeda nggak bakalan bisa mungkin gitu ya. Iya, nggak bisa gitu. Soalnya kan di sini gitu jalannya naik nanjak, naik turun gitu. Nggak bisa kalau naik sepeda gitu. Kebanyakannya kan menggunakan sepeda motor gitu. Kalau jalanannya kayak di kota mah ya Bu ya, Iya, rata. lurus, iya. Udah Mungkin dibeliin ya Bu bisa, sepeda mah iya. ya. Tapi kan ini mah nanjak naik turun terus gitu. Apalagi kan ada yang jeleknya juga, batu-batu kerikil-kerikil kecil gitu. Jadi takutnya celaka lah gitu. Iya. Iya. AA itu kerja di Desa Rawa itu apa aja Ya kalau kerja kan nggak, kalau dibilangin ya susah ya, kalau apa aja dikerjain gitu. Yang penting kan kerja seharian gitu. Kan kerjanya cuma sedikit, cuma 4 orang gitu, jadi saling bantu. Oh iya Nggak di AA itu katanya di Rawa itu kerjanya di pabrik. Itu pabrik apa ya, pabrik makanan ringan, Seperti apa? keripik, pisang, ubi, talas, singkong. Oh berarti di Desa Rawa itu daerah penghasil makanan ringan ya Bu ya ayah. Iya, banyak kalau di sana, banyak jenisnya kalau makanan ringan di sana. Karena kebanyakannya di Karena sana pabrik gitu. Di Desa Tempatnya Rawa itu gitu. tempatnya hampir 50% sentra produksi makanan ringan gitu. Itu kalau di order sampai kemana aja? Banyak, bahkan ada yang sampai keluar provinsi ya. Seperti ke seberang ke Padang, ke apa itu, ke Surabaya gitu. Berarti sudah Udah meluas gitu. Iya, udah meluas ya Bu ya. Iya, diimpornya itu ke tempat-tempat lain, bukan cuman di tempat dekat aja gitu. Jauhnya juga bisa gitu kalau ada yang mesen. Iya. Itu produksi keripik itu di Desa Rawa udah lama Udah lama, setahu saya aja udah hampir, yang saya tahu aja udah dari dulu ya, dari orang tua saya juga pernah gitu kerja di pabrik gitu. Katanya, kata Ya orang tua mungkin dia saya. masih kecil lah, Waktu belum dia tahu apa-apa masih- gitu, udah ada. Oh jadi Ya. sebelum AA lahir juga udah ada ya Ya, ayah? ya, kata ada. ayah saya gitu. Udah ada pabrik. Karena dari Udah lama- leluhurnya, udah lama dari- banget ya. Dari nenek moyangnya dia gitu udah ada pabrik itu gitu. Hmm, Jadi sekarang tuh dia itu kalau dibilang itu tuh penerus gitu. Kalau kerja di pabrik tuh, Ya. karena orang tuanya juga dulu pernah kerja gitu di pabrik. Jadi dia itu nerusin kerja di pabrik. Walaupun dia kerjanya di orang lain, tapi kebanyakannya kalau di Rawa sih ya pemburu semua gitu. iya. Tapi AA udah bisa bikin keripik-keripik kayak gitu Kalau dibilang bisa ya mungkin bisa, tapi kan belum paham semuanya lah gitu. Belum 100% paham gitu soal
bikin keripik. Di pikiran AA itu ada nggak pengen buka gitu pabrik sendiri gitu? Kalau Iya. menurut saya sih ya, kalau suami mungkin nggak kepikiran ya, Ya. karena modalnya gitu. Tapi kalau saya kepikiran banget gitu, pengen sekali gitu buka usaha sendiri. Soalnya kalau kerja di orang lain, namanya juga kerja di orang lain kan nggak seberapa gitu. Tapi kalau penghasilan sendiri kan mungkin ada buat nyimpen juga gitu, insya Allah. Iya ya Bu Tapi ya. karena modalnya nggak punya, ya udahlah, kerja di orang aja gitu. Ya mudah-mudahan ya Bu ya kedepannya mah Insya Allah. rezeki Ibu Mudah-mudahan. berlimpah ya Bu, melipat Amin, ganda ya gitu. Allah, ya Rabbal Ya A, ya. Iya. Amin. Oh iya Ibu, Ya. di sini ini kenapa banyak lalat Bu? Takutnya itu viewer pedesaan Indonesia itu kok di sini tuh banyak lalat gitu, Ya, takut dikiranya jorok, jorok gitu gitu. ya. Tapi kalau di sini, kalau awal musim hujan emang banyak lalat gitu. Ya susah untuk dihilangin gimana gitu. Tapi kalau Walaupun udah waktunya nggak ada ya sendiri hilang dia sendiri gitu. gitu. Tapi kalau sekarang malah pakai obat semprot pakai serangga, apa gitu, tetap aja ada gitu. muncul lagi Nggak tahu dari gitu. mana datangnya gitu. Tahu-tahu udah banyak aja. Tapi Bu kalau Tapi biasanya nggak lama. di kampung saya mah ya Bu ya, Ya. kalau ada lalat itu suka disimpan lilin gitu. Tapi karena di sini mah lalatnya di depan rumah ya Bu ya. Ya, Soalnya bukan di dalam. iya, soalnya kalau lagi nggak santai mah gitu di Iya. depan rumah, ibunya di dalam gitu ya Bu. Jadi Iya. nggak ada lalat yang Nggak masuk ke ada dalam kalau gitu. di dalam gitu. Ini mah cuman di depan rumah gitu. Ya banyak lalat gitu. Iya. Kalau ke rumah kan nggak masuk gitu. Ini mah cuman di depan rumah doang gitu. Kalau banyaknya lalatnya gitu. Iya. Ibu, Ya. karena ini waktu sudah sore ya Bu ya. Soalnya kan dari sini ke rumah saya itu agak lumayan jauh gitu. Takut keburu kemalaman gitu ya Bu. Iya. Jadi saya mau permisi ya Bu ya. Ya, baik. Oke teman-teman, mungkin perjumpaan kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya Bu ya. Ya. Karena perjalanan dari sini menuju rumah saya itu cukup agak lumayan jauh lah, ada 5 kiloan ya Bu ya, lebih. Takutnya itu keburu kemalaman gitu. Ya. Nah mungkin sampai di sini dulu. Bila ada ucap kata saya dan keluarga Ibu Heni ya Bu ya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.